Teacher berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat belajar dan juga bersemangat berbuat kebaikan. Hari ini kita kembali berjumpa lewat video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk murid-murid sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman pada kelas 5 SD. Dan hari ini kita akan kembali lanjut membahas materi kita di pelajaran 4. Di pelajaran 4 ini kita membahas tentang 3 ciri kehidupan. Buddha mengajarkan kepada kita ada 3 ciri kehidupan. Untuk apa kita mempelajari ketiga ciri kehidupan ini? Tujuannya adalah agar kita lebih bahagia tentunya. Dengan mengetahui tentang ciri-ciri kehidupan, kita tahu bagaimana cara menjalani hidup ini dengan lebih baik. Ketika kita sudah menjalani hidup ini dengan lebih baik, tentunya kita akan menjadi lebih bahagia. Nah, apa saja ketiga ciri kehidupan itu? Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas ciri yang pertama. Ciri kehidupan yang pertama adalah selalu berubah. Kondisi kita selalu berubah. Misalnya hari ini kita bahagia, mungkin nanti sore kita bersedih, besoknya lagi kita gembira lagi, seperti itu. Nah, ada juga kondisi-kondisi lainnya yang selalu berubah. Misalnya dulu kita kecil, dulu badan kita pendek, sekarang kita sudah agak tinggi. Atau dulu rambut kita pendek, sekarang rambut kita panjang, lalu kita gunting, dan lalu panjang lagi. Nah, itulah kondisi selalu berubah. Nah, hari ini kita akan membahas ciri yang kedua. Apa itu ciri yang kedua? Ciri kehidupan yang kedua adalah tidak memuaskan. Tidak memuaskan dalam bahasa Pali disebut dukkha. Hidup ini tidak memuaskan. Kita selalu ingin ini dan itu. Kita punya banyak sekali keinginan. Nah, disebut dukkha ya, tidak memuaskan disebut dukkha. Dukkha itu mungkin kalian pernah dengar sebelumnya. Kalian mungkin pernah dengar turut berduka cita. Nah, turut berduka cita itu juga bagian dari dukkha. Artinya adalah kita turut bersedih mendengarkan sebuah kabar. Misalnya ada berita orang yang meninggal, lalu kita mengatakan turut berduka cita. Namun di sini di pelajaran kita di agama Buddha, dukkha itu berbeda dengan sebutan duka pada umumnya. Sebutan duka cita itu artinya turut bersedih. Namun di sini di pelajaran agama Buddha, duka itu artinya adalah tidak memuaskan. Bagian dari tidak memuaskan itu bisa membuat kita bersedih. Misalnya, kita ingin mainan, kita ingin berlibur, kita ingin mama dan papa kita begini dan begitu. Kita ingin makan enak, kita ingin baju baru, dan masih banyak lagi keinginan-keinginan kita. Namun, tidak semua keinginan kita bisa tercapai. Meskipun keinginan kita sudah tercapai, pasti kita akan punya keinginan baru lagi. Misalnya kita ingin beli baju baru, awalnya tidak tercapai, lalu suatu saat mamanya membelikan kita baju baru. Nah, setelah baju kita dibelikan yang baru, kita pasti akan punya keinginan-keinginan lain. Mungkin kita ingin beli sepatu baru, atau kita ingin beli sepeda baru, dan lain-lainnya. Akhirnya kita tidak pernah puas. Kita tidak pernah bahagia dengan apa yang kita miliki, sehingga kita menderita. Jika kita bersyukur dan puas dengan apapun yang kita miliki, kita tidak akan mudah menderita, malah kita akan semakin bahagia. Coba lihat ke dalam diri kita sendiri. Patutnya kita bersyukur karena kita masih bisa sekolah, masih bisa makan, punya tempat tinggal, dan banyak hal lagi yang patut kita syukuri. Teacher yakin kalian semua juga masih bisa makan yang sehat dan bergizi.
Orang tua kalian menyediakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anaknya. Semua ini patut kita syukuri. Buddha adalah salah satu contoh orang yang bahagia dan bisa merasa puas dengan apa yang ia miliki. Saat Petapa Gotama pergi ke hutan untuk menjadi bertapa, tentunya dia meninggalkan semua kemewahan di istana. Namun Petapa Gotama tetap bahagia. Karena apa? Petapa Gotama mensyukuri apa yang dia miliki saat itu. Tidak ada makanan yang mewah, tidak ada makanan yang enak, tidak ada tempat tidur yang nyaman. Namun Petapa Gotama selalu bahagia. Beliau menjalani hidup dengan bahagia. Makan dari apa yang ia temukan, apa yang orang berikan, tidur di gua, juga membuat Petapa Gotama selalu bahagia dan bersyukur. Petapa Gotama merasa senang dengan apapun yang ia terima. Apapun kondisinya, Petapa Gotama selalu bisa menerimanya. Maka dari itu Petapa Gotama selalu bahagia. Anak yang mudah puas tidak banyak mengeluh. Anak yang mudah merasa puas tidak banyak menuntut. Ia bisa menikmati apapun yang diberikan dan apapun yang terjadi padanya. Jika kita harus merasa puas, apakah artinya kita tidak boleh punya keinginan? Kita boleh saja punya keinginan, namun keinginan kita itu haruslah keinginan yang baik. Kita tidak boleh punya keinginan untuk mencelakakan orang lain. Misalnya kita tidak senang dengan teman kita, lalu kita mengharapkan sesuatu hal yang buruk terjadi padanya. Itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan. Dan meskipun kita memiliki keinginan yang baik, keinginan kita itu sudah kita perjuangkan. Keinginan kita adalah keinginan yang baik. Namun kita harus menyadarinya bahwa bisa saja keinginan kita itu belum terpenuhi. Dan ketika keinginan kita itu tidak terpenuhi, kita tidak boleh terlalu bersedih, tidak boleh terlalu kecewa. Yang penting adalah kita sudah berusaha sebaik mungkin agar keinginan baik kita terwujud. Misalnya, Bodi ingin sekali juara matematika tingkat kota. Bodi sudah belajar dengan sangat tekun, namun Bodi gagal jadi juara. Bodi tidak bersedih. Bodi tahu bahwa ia sudah belajar dengan sangat baik. Namun, ada orang lain yang lebih hebat darinya. Bodi tidak kecewa. Yang penting selama ini Bodi sudah belajar dengan baik. Intinya adalah jika kita mudah merasa puas, kita tidak akan sering menderita. Karena kita sudah puas dan bahagia dengan apapun yang kita miliki. Mari kita bandingkan kedua kejadian berikut ini. Suatu hari, Kuca bosan di rumah. Ia ingin menonton TV. Ia lalu menyalakan TV. Tapi setelah menonton TV beberapa saat, Kuca bosan lagi. Ia menjadi menderita. Ia lalu mencari makanan di lemari. Setelah selesai makan, Kuca jadi berkeringat. Ia jadi menderita lagi. Kuca lalu menyalakan kipas angin dan berdiri di depannya. Lama-kelamaan, Kuca kedinginan. Tentunya dia menderita lagi. Kuca lalu membaca buku, tapi ia sudah pernah membaca buku itu. Kuca jadi bosan. Ia lalu mencari mainan. Tetapi Kuca sudah bosan juga dengan semua mainan-mainannya. Kuca jadi kesal seharian. Nah, sementara itu ada si Meta. Pada hari yang sama, Meta juga merasa panas. Meta membuka jendela rumahnya. Ia duduk dekat jendela dan membaca buku. Meskipun Meta sudah pernah membaca buku itu, Meta masih menikmatinya. Meta tertawa jika ada cerita lucu dari buku itu. Hari itu, Meta merasa senang sekali karena
ia bisa menikmati cerita dari buku yang ia baca. Dari dua cerita anak tadi, apa hikmah yang dapat kamu ambil dari kisah-kisah tersebut? Ya, yang pertama ada Uca dalam kondisi yang selalu merasa tidak puas. Dia selalu mencari sesuatu agar keinginannya terpenuhi. Nah, setelah keinginannya terpenuhi, misalnya dia merasa lapar, dia mencari makanan di lemari. Nah, setelah dia kenyang, lalu dia menjadi panas, lalu dia menjadi marah lagi, tidak senang, bosan, dan seterusnya. Dia baca buku, tapi dia merasa bukunya membosankan, mainannya membosankan, sehingga dia selalu tidak pernah merasa puas dan tidak pernah bahagia. Bagaimana dengan Meta? Meta juga mengalami kondisi yang sama. Mungkin hal ini juga terjadi saat-saat ini. Saat-saat dimana kalian tidak bisa pergi jalan-jalan, tidak bisa ke mall ya, karena tentu saja bahaya dari COVID-19 selalu mengancam kita jika kita sering-sering keluar rumah. Nah, seperti Meta juga mengalami hal yang sama, namun Meta menikmati dan mensyukuri semua yang ia miliki. Ia membaca buku, jika panas dia buka jendela, duduk di jendela, menikmati buku yang ia baca, sehingga dia bahagia. Milikilah sikap yang mudah bahagia. Caranya bagaimana? Caranya adalah mensyukuri apapun yang kita miliki dan menikmati setiap kondisi apapun yang terjadi. Dengan begitu kita menjadi mudah bahagia. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Meskipun mungkin kita bukan orang yang kaya raya atau kita mungkin bukan orang yang terkenal, tapi dengan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, kita bisa menjadi mudah bahagia. Nah, hari ini tugas kalian adalah menuliskan hal-hal apa saja yang kalian miliki dan kalian syukuri saat ini. Kalian tuliskan boleh di buku cetak atau boleh juga di buku tulisnya, nanti difotokan ketiga. Misalnya, saya bahagia karena saya masih memiliki kedua orang tua yang sangat menyayangi saya. Nah, atau juga saya bahagia karena mempunyai adik yang lucu misalnya. Atau saya bahagia karena saya masih bisa makan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Silahkan tuliskan 5 hal yang kalian syukuri dalam hidup ini. Teacher yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Hari ini pembahasan kita di materi pelajaran 4 bagian yang kedua atau part yang kedua cukup sampai di sini. Di pertemuan berikutnya kita kembali akan membahas ciri kehidupan yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya.